Setiap hari kita bernegosiasi saat menawar harga, meminta kenaikan gaji, atau menyepakati jadwal dengan rekan kerja. Tapi, kenapa sebagian orang selalu pulang membawa kesepakatan terbaik, sementara yang lain pulang dengan penyesalan? Jawaban bukan soal keberuntungan, ini soal teori, strategi, dan teknik. Mari kita bedah negosiasi sebagai sebuah ilmu komunikasi. Secara akademis, negosiasi didefinisikan sebagai proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam ilmu komunikasi dan manajemen konflik, dikenal dua paradigma besar. Yang pertama, negosiasi distributif atau sering disebut win-loss negotiation. Di sini sumber daya dianggap tetap, seperti membagi kue yang ukurannya sudah pasti. Keuntungan satu pihak berarti kerugian pihak lain. Yang kedua, negosiasi integratif atau win-win negotiation. Pendekatan ini berfokus memperbesar kue terlebih dahulu, mencapai solusi kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak sebelum membaginya. Selanjutnya itu segmen 3, kerangka Harvard Principled Negotiation. Kerangka paling berpengaruh dalam studi negosiasi datang dari Harvard Negotiation Project yang dikenal dengan istilah Principled Negotiation atau negosiasi berprinsip. Ada 4 pilar utamanya. Yang pertama, pisahkan orang dari masalah, jangan sampai emosi personal mengaburkan substansi yang dibahas. Yang kedua, fokus pada kepentingan, bukan posisi. Posisi adalah apa yang dikatakan seseorang ia inginkan, kepentingan adalah alasan sesungguhnya di baliknya. Yang ketiga, ciptakan berbagai opsi sebelum memutuskan, agar tidak terjebak pada suatu solusi sempit. Yang keempat, gunakan kriteria objektif seperti dasar data pasar, standar industri, atau hukum yang berlaku supaya kesepakatan terasa adil bagi kedua pihak, bukan hasil tekan-menekan. Baik, sekarang kita masuk ke gaya dan strategi negosiasi. Model Thomas Gilman memetakan 5 gaya negosiasi berdasarkan 2 dimensi. Yang pertama, seberapa asertif, dan yang kedua, seberapa kooperatif seseorang. Yang pertama, competing, asertif tapi kurang kooperatif, cocok untuk situasi mendesak yang membutuhkan keputusan cepat. Yang kedua, accommodating, mengalah demi menjaga hubungan jangka panjang. Yang ketiga, avoiding, menunda atau menghindari konflik ketika isunya dianggap kurang penting. Dan yang keempat, compromising, jalan tengah cepat meski hasilnya sering tidak optimal bagi kedua pihak. Dan yang paling ideal dalam kebanyakan konteks profesional, collaborating, asertif sekaligus kooperatif menghasilkan solusi integratif yang telah kita bahas sebelumnya. So, kita masuk ke segmen 5 yaitu taktik praktis dalam implementasi. Dalam praktiknya, ada beberapa teknik komunikasi yang sering dipakai oleh negosiator profesional. Yang pertama, anchoring atau menetapkan tawaran pembuka secara psikologis akan membentuk kerangka acuan bagi keseluruhan proses tawar-menawar. Yang kedua, framing, yakni menyusun ulang cara sebuah isu disampaikan agar terdengar lebih menguntungkan atau lebih masuk akal bagi lawan bicara. Yang ketiga, yaitu adalah active listening, mendengarkan secara aktif untuk menggali kepentingan tersembunyi lawan bicara, bukan sekedar menunggu giliran bicara. Yang keempat, yaitu adalah strategic silence, jeda diam yang disengaja seringkali mendorong pihak lain untuk mengungkapkan informasi lebih banyak dari yang seharusnya. Selanjutnya yang terakhir masuk ke studi kasus. Mari lihat penerapannya. Dalam dunia bisnis, saat sebuah perusahaan menegosiasikan akuisisi, pendekatan distributif murni saling menekan harga sering berujung pada kegagalan transaksi. Sebaliknya, perusahaan yang menggali kepentingan di balik posisi, misalnya kebutuhan mempertahankan karyawan kunci atau menjaga reputasi merek, cenderung mencapai kesepakatan yang bertahan lama. Contoh historis yang sering dikutip dalam literatur negosiasi adalah proses damai Camp David tahun 1978 antara Mesir dan Israel. Alih-alih berdebat soal batas wilayah yang merupakan posisi tetap kedua pihak mediator, mengalihkan fokus pada kepentingan mendasar, keamanan bagi Israel dan kedaulatan penuh atas Sinai bagi Mesir. Pergeseran dari posisi menuju kepentingan inilah yang akhirnya membuka jalan kesepakatan. Baik, negosiasi